Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Krisanti, NIM 190210204 dari PGSD kelas C Universitas Negeri Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul tentang zat cair. Adapun pula tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu bagaimana mengetahui sifat-sifat pada zat cair. Yang kedua, mengetahui proses kapilaritas pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mampu membandingkan dan menunjukkan perbedaan kapilaritas pada beberapa zat cair, yaitu pada air dan minyak. Lalu tujuan yang keempat yaitu membuktikan bahwa zat cair memiliki tegangan pada permukaan. Pada praktikum IPA pada kali ini ada 3 tahapan percobaan. Yang berikutnya yaitu ada alat dan bahan. Pada percobaan yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses kapilaritas. Alat dan bahannya yang digunakan yaitu yang pertama, ada 3 buah gelas plastik yang berlabelkan kapas, tisu, dan air. Lalu yang kedua yaitu air. Yang ketiga, kapas, tisu, dan kain. Pewarna dan sendok untuk mengaduk. Lalu yang berikutnya yaitu cara kerja atau prosedur kerjanya. Yang pertama, pada percobaan pertama yaitu kita siapkan 3 buah gelas plastik yang sudah berlabel kertas label yang bertuliskan label kapas, tisu, dan air. Yang kedua yaitu tuangkan air pada setiap gelas. Dengan volume air yang secukupnya. Lalu yang berikutnya, kita tuangkan pewarna pada gelas yang telah diberi label. Lalu aduk hingga merata. Kemudian aduk hingga rata dengan menggunakan sendok. Yang berikutnya, kita masukkan tisu, kapas, dan kain secara bersamaan ke dalam gelas yang sudah diberikan cairan atau pewarna. Kita amati perubahan yang terjadi selama 1 menit. Di sini saya menggunakan handphone untuk menggunakan stopwatch dengan kurun waktu yaitu 1 menit.
Yang berikutnya, perubahan yang terjadi selama 1 menit pada tisu yaitu tisu lebih cepat daya serapnya daripada kapas dan lebih mudah cepat menyerap cairan pewarna tersebut. Lalu yang kedua, kapas lebih mudah menyerap cairan tersebut daripada kain. Lalu kain, daya serapnya paling lambat. Jadi kesimpulannya yaitu sebuah media atau bahan yang memiliki pori-pori yang lebih kecil dapat menyerap cairan tersebut lebih cepat. Setelah itu, catatlah di hasil lembar pengamatan yang ada. Lalu, alat dan bahan pada percobaan yang kedua yaitu membandingkan perbedaan kapilaritas pada beberapa zat cair. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tisu, kertas minyak, tas HVS, 2 gelas cup plastik yang berlabelkan air, minyak, air 100 ml, minyak goreng 100 ml. Lalu langkah kerja pada percobaan yang kedua yaitu siapkan 2 buah gelas plastik yang sudah berlabelkan label air dan label minyak. Lalu tuangkan air dan minyak dengan volume yang sama pada masing-masing gelas plastik yang sesuai dengan label yang ada pada gelas tersebut. Kurang lebih sekitar 100 ml. Dan berikutnya tuangkan minyak ke dalam gelas yang berlabelkan tulisan minyak, kurang lebih 100 ml. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu kita masukkan tisu, kertas minyak, dan kertas HVS ke dalam 2 gelas plastik tersebut yang berlabelkan minyak dan air. Yang pertama kita masukkan tisu terlebih dahulu secara bersamaan. Setelah itu kita tunggu dengan kurang lebih waktu 1 menit untuk mengamati perubahan yang ada. Di sini saya menggunakan handphone untuk menggunakan stopwatch. Lalu setelah kita tunggu dengan waktu kurang lebih 1 menit, kita angkat dan kita lihat perubahannya. Jadi perubahannya yang terjadi selama 1 menit, daya serap air pada tisu lebih cepat menyerap daripada
tisu yang berada di cairan minyak goreng. Lalu yang berikutnya, kita lakukan kembali lagi dengan menggunakan kertas minyak dan masukkan secara bersamaan. Dengan kurang lebih waktu 1 menit. Lalu setelah kita tunggu kurang lebih dengan waktu 1 menit, perubahannya yang terjadi yaitu tetes minyak yang berada di gelas yang berlabelkan air, pergerakannya atau daya serapnya itu lebih lambat dan tidak mudah menyerap, sehingga agak lebih perlahan-lahan pergerakannya untuk menyerap daya serap tersebut. Lalu tetes minyak yang berada di gelas plastik yang berlabelkan minyak, daya serapnya yaitu lebih cepat daripada daya serap yang berada di gelas label air. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kita catat di lembar hasil pengamatan yang ada. Lalu berikutnya kita lakukan kembali dengan menggunakan kertas HVS. Dengan kurun waktu juga kurang lebih 1 menit. Kita masukkan kertas HVS ke dalam gelas plastik tersebut. Kita tunggu dan diamkan dengan waktu 1 menit. Apa yang terjadi nanti? Setelah waktu 1 menit, kita lihat perubahan yang terjadi pada 2 gelas plastik tersebut. Yang terjadi perubahannya pada kertas HVS yang berada di dalam gelas yang bertuliskan air, daya serapnya lebih cepat untuk menyerap air yang ada di gelas tersebut daripada kertas HVS yang berada di dalam gelas yang berlabelkan minyak. Pergerakannya lebih lambat dan daya serapnya, pergerakannya itu lebih lama. Dan jangan lupa kita catat di hasil lembar pengamatan yang ada. Pada tiap-tiap
percobaan yang kedua dari kertas minyak, tisu, dan kertas HVS. Lalu, langkah kerja pada percobaan yang ketiga membuktikan bagaimana tegangan pada permukaan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air sebanyak 250 ml, sabun cair secukupnya, mangkuk ukuran sedang, 1 buah gunting, dan benang jahit. Lalu, prosedur kerja atau cara kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan mangkuk atau mangkok yang berukuran sedang. Lalu, tuangkan air sebanyak kurang lebih 250 ml ke dalam mangkuk tersebut. Setelah itu, siapkan benang jahit dan gunting, lalu potong-potong kecil, kurang lebih berukuran 1 cm. Kemudian letakkan benang jahit di atas permukaan air secara terpisah. Lalu, setelah benang jahit yang sudah dipotong-potong tadi dengan menggunakan gunting yang berada di dalam mangkok yang berukuran sedang ini, bisa kita lihat ini masih dalam posisi dia mengapung atau masih di atas permukaan air. Lalu yang selanjutnya kita tuangkan dan siapkan hingga tuangkan secara perlahan ke dalam wadah yang berisi air tersebut yang ada di mangkok tersebut. Masukkan sabun cair ini. Lalu kita tunggu dan kita lihat dengan waktu kisaran 1 menit, apakah yang terjadi pada perubahan yang ada pada mangkok tersebut yang berisikan air sabun dan benang jahit yang sudah dipotong-potong itu.
Lalu setelah itu, perubahan yang terjadi pada air sabun tersebut yang berisikan benang cair yang sudah dipotong-potong yang berukuran kurang lebih 1 cm. Bisa kita lihat perubahannya yang terjadi dengan waktu kurang lebih 1 menitan. Benang jahit yang telah dipotong-potong tadi posisinya telah berubah. Yang tadinya di atas permukaan air sekarang menjadi mengendap di bawah permukaan air atau di dasar. Satu persatu dan serentak menjadi semuanya. Lalu, setelah dan sesudah kita amati perubahan yang terjadi pada benang yang telah dimasukkan ke mangkok tersebut yang berisikan air sabun. Setelah itu, kita akan mencatatnya di lembar hasil pengamatan yang ada. Perubahan apa sajakah yang telah terjadi tadi? Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.